Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menikmati janji dan berkat Allah. Allah mempersiapkan kita dengan hal yang terbaik, dan Dia terus berpesan supaya kita mengingat upacara-upacara agung gereja. Ada dua upacara agung gereja, yaitu pembaptisan. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengaku diri dan menjadikan dirinya sebagai orang yang diselamatkan, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibaptiskan. Yang kedua adalah upacara agung perjamuan Tuhan. Ini yang akan kita lakukan saat ini. Upacara perjamuan Tuhan akan menjadi upacara berkat buat kita sekalian. Mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk memasuki saat perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan Gereja Baptis dilakukan sebagai bagian yang terus-menerus dan sebanyak mungkin dilakukan. Perjanjian Gereja Baptis itu mengingatkan kepada kita bahwa perjamuan Tuhan bersifat terbuka. Dan perjamuan Tuhan ini mengingatkan kepada kita, barang siapa yang sudah dibaptiskan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia boleh berhak mengikuti upacara agung gereja ini. Termasuk saudara dan saya di tempat ini. Baik anggota jemaat, baik simpatisan, baik tamu maupun pribadi-pribadi yang terus rindu diberkati Tuhan, asalkan dia sudah dibaptiskan, dia berkenan untuk mengikuti perjamuan ini. Kemudian perjamuan Tuhan akan dipimpin oleh pendeta atau gembala sidang yang sudah ditapiskan menjadi pendeta pengantar Injil Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Dilakukan menurut kalender gereja dan sesuai dengan ADART gereja. Roti dan anggur adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Dia tetap menjadi roti, dia tetap menjadi anggur, tidak akan ada perubahan apa-apa. Namun itu akan mengingatkan akan kasih Allah. Mari kita akan siapkan hati kita akan tundukkan kepala kita untuk datang kepada Tuhan di dalam persiapan kita. Perjamuan Tuhan bagi orang percaya adalah perbuatan dengan latar belakang sejarah umat Tuhan. Allah sudah menyelamatkan orang Israel, dan Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya dari segala macam perbudakan. Perjamuan Tuhan adalah lambang kematian Tuhan Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib, dan Dia tebus dosa-dosa saudara dan saya. Perjamuan Tuhan adalah peringatan yang diperintahkan Tuhan Yesus. Setiap kali kita melakukan, kita sedang mengingat bagaimana Allah yang luar biasa mengajari kita untuk mengingat kasih Allah. Namun perjamuan Tuhan juga menjadi saat kita untuk menguji diri. Apakah kita sudah siap atau tidak? Karena perjamuan Tuhan adalah saat di mana kita mengaku dosa-dosa kita. Saat di mana kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan itu dilakukan Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Perjamuan Tuhan adalah lambang ketaatan gereja-gereja kepada otoritas Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia akan menguatkan persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Mari saya undang kepada para petugas penata layan untuk bisa menolong dalam pelayanan perjamuan Tuhan hari ini. Mari saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan ini dengan khidmat. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, seperti janji Tuhan yang Dia katakan kepada kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum air anggur. Karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh dan darah Yesus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari saudaraku, kita akan ambil waktu sebentar. Kita merenungkan hidup kita sejenak. Apakah saudara sudah betul-betul bertobat kepada Tuhan? Apakah saudara sudah betul-betul insaf akan kasih Allah yang sudah menyelamatkan saudara? Kalau ada dosa-dosa yang tersembunyi, kalau ada kesalahan-kesalahan yang saudara sudah lakukan, hari ini katakan, Tuhan, aku mohon pengampunan yang daripada Engkau, supaya perjamuan Tuhan yang saudara ikuti saat ini jadi berkat buat saudara dan saya.
Apakah saudara sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Yesus berkata, ketika saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, Dia akan datang dan meneguhkan saudara dan menguatkan saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, apakah saudara sudah siap mengikuti perjamuan Tuhan ini? Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami saat ini datang kepadamu memohon berkat anugerah dari Tuhan. Kami siap untuk mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Tuhan pimpinlah dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga perjamuan Tuhan ini menjadi kesempatan yang baik buat kami mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Inilah upacara agung Tuhan yang Kau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan persiapan boleh disiapkan buat kita sekalian. Tuhan Yesus merindukan saya dan saudara sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, terus melakukan upacara agung gereja ini. Karena upacara agung gereja ini dilakukan Yesus sebelum Dia disalibkan. Dia mengumpulkan murid-muridnya, berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Dan Dia merindukan setiap anak-anaknya, setiap saudara dan saya yang sudah dibaptis, merasakan pemeliharaan yang besar. Pada waktu Yesus sebelum disalibkan, Dia mempersiapkan murid-muridnya dengan satu bagian yang perlu dilakukan, yaitu perjamuan bersama-sama. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengambil roti. Kemudian Yesus memimpin murid-muridnya menaikkan doa kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti itu, Ia mengucap syukur atasnya, kemudian Ia memecah-mecahkan roti itu. Kemudian roti itu dibagikan kepada murid-muridnya, dan Dia berkata bahwa roti ini adalah simbol tubuh Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan, yang mati buat saudara dan saya. Mari kita resapi sejenak, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan akan pengorbananmu melalui tubuhmu yang sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah perjamuan Tuhan ini boleh kami alami yang sungguh-sungguh Tuhan, ketika Engkau memberikan satu kekuatan melalui perjamuan Tuhan ini. Terlebih Tuhan, kami boleh Kau pakai menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk semua ini. Di dalam nama Yesus ini doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya apa yang menjadi berkat dari yang Tuhan siapkan buat kita. Malam sebelum Dia diserahkan, Dia mengambil roti itu, dan kemudian Dia membagikan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya hari ini. Mari kita ingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Terimalah tubuhnya, terimalah roti ini sebagai simbol dari anugerahnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, kita angkat roti di tangan kita masing-masing. Mari kita sejenak bersama-sama merenungkan hidup dan hati kita. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan seperti yang Tuhan rindukan buat kita. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus dan lapar lagi." Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami terima roti ini, kami terima hosti ini sebagai simbol pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, mari nikmati bersama-sama roti perjamuan Tuhan ini. Haleluya, amin.
Demikian pula pada malam sebelum Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengambil air anggur. Kemudian dia meminta murid-muridnya untuk melakukan itu. Ini adalah simbol dari darah Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum Yesus meminta mereka untuk mengingat itu, Yesus memimpin doa buat mereka. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Simbol anggur ini adalah simbol darahmu. Kami terima untuk sebagai pengingat pengabdianmu atas pengorbananmu mengampuni dosa kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih, air anggur ini adalah tetap air anggur. Kalau saudara meminumnya, tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Namun semangat saudara, kasih saudara, pelayanan saudara, sukacita saudara akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan Yesus saat kita mengikuti perjamuan Tuhan ini. Mari kita ambil anggur perjamuan kita untuk bersama-sama kita nikmati. Mari kita buka bersama-sama air anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Mari kita akan bersama-sama angkat air anggur yang sudah ada bersama dengan kita saat ini. Kita akan mohon kekuatan Tuhan, mohon berkat Allah supaya kita bersama-sama melakukan bagian yang penting dalam hidup kita. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak dan sambil kita angkat seloki atau tempat kita masing-masing. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan cawan itu dan berkata kepada mereka, inilah darahku, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah tiap kali kamu melakukannya, kamu sedang mengingat akan pengorbananku. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan bagi kamu, bagi kita sekalian oleh darah Kristus. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang mengingat aku. Dan setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita berdoa sekali lagi, Tuhan Yesus ada di tangan kami masing-masing adalah air anggur. Air anggur ini tetap menjadi air anggur dan akan kami minum bersama-sama. Kami percaya Tuhan, simbol darah Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib mengingatkan kami betapa bilur-bilur darahmu itu kuatkan dan teguhkan kami, dan bawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang terdalam. Kami siap menikmati anggur ini dan kami siap bersama-sama. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami nikmati bersama-sama cawan air anggur ini. Dalam namamu kami sambut air ini. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih, kita boleh menikmati berkat-berkat Allah. Dan sebagai janji kita kepada Allah, mari kita akan siapkan hati kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat pialaku dan menyerukan nama Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan menjadi tempat yang baik, menara yang kuat buat kami, menjadi mercusuar iman kami. Kiranya hamba-Mu ini pergi dalam sukacita yang besar, dalam damai sejahtera Allah. Karena kami sudah melihat firman-Mu Engkau nyatakan saat ini. Firman yang jadi berkat, firman yang jadi kuasa buat seluruh umat-Mu yang boleh menikmati perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kiranya terang itu menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa dan menjadi berkat buat kami semua yang mengikuti saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ingin tutup upacara agung gereja ini. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena upacara agung gereja boleh kami jalankan bersama-sama. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna.
Kiranya tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah tersalib di atas kayu salib itu menjadi penyemangat buat kami dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat, buat hidup bergereja, dan dalam segala keadaan kami andalkan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bersama dengan hamba-hambamu, Bapak Budi dan Bapak Tobing melayani Tuhan hari ini. Kiranya diberkati kami semua, diberkati semua yang ikut perjamuan Tuhan ini, baik yang di tempat ini maupun di tempat-tempat di mana siaran ini diberkati. Kami bersyukur, kami bersukacita dan menutup perjamuan Tuhan ini dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namamu kami serahkan doa-doa kami ini. Haleluya, amin. Tuhan merindukan setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Allah. Jadilah keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang bersemangat, dan keluarga yang jadi berkat dimanapun saudara berada. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.